Kaisar, atas perintah surga, menyatakan jenderal dari kerajaan Hain mengirimkan makanan ringan. Kontribusi dalam meredakan pemberontakan. Bersama Master Kekaisaran Shen Muzi. Pasangan yang ditakdirkan. Maka dia mengizinkan pernikahan mereka berdua. Kakak Mose, jemput aku. Lindungi jenderal. Yang Mulia Yun Xiao memerintahkan pengiriman makanan ringan. Pengkhianatan. Buktinya kuat. Bunuh tanpa ampun. Lebih dari 300 anggota keluarga jenderal dieksekusi. Aku dengar jika berdoa pada kunang-kunang, permintaan akan terkabul. Aku berharap kakak Mose dan aku bisa bersama selamanya. Bim Sum I Shen Mosi. Semuanya akan sesuai keinginanmu. Mengapa Shen Meng meninggal? Meninggal apa? Kita tidak akan bertemu lagi. Aku hanya ingin menghabiskan musim semi dan gugur sendirian. Kakak Mose, kita akan menggunakan giok sebagai bukti. Tahun demi tahun, jangan saling mengecewakan. Setiap tahun seperti ini, lukaku. Ini tendaku. Mengapa aku di sini? Jenderal, Anda sudah bangun. Festival Lampion. Kamu tidak mati. Mungkinkah ini hanya mimpi buruk? Siang Jun, kamu pasti bingung dalam tidurmu. Besok adalah hari pertunanganmu dengan Master Kekaisaran. Kamu mengejarnya selama 12 tahun. Akhirnya, aku bisa mendapatkan yang kuinginkan. Apa? Pertunangan. Padahal jelas setengah tahun yang lalu. Yendro. Teh Anda. Teh ini beracun. Jenderal, bagaimana Anda tahu? Ini bukan mimpi buruk. Sebelumnya, ini secangkir teh beracun itu membahayakan aku, Jiwei. Aku tidak bisa kembali ke kota tepat waktu untuk menyelamatkan kediaman jenderal. Festival Lentera. Peti mati termurah akan dipesan besok. Untuk apa kamu mau peti mati? Cari Shen Mosi untuk memutuskan pertunangan. Aku akan mengirimkanmu camilan. Aku tidak akan pernah menikahi Shen Musi di kehidupan ini. Kalau tidak, peti mati ini akan menjadi mas kawinku. Kamu hanya bermain-main. Pernikahan ini adalah keinginanmu sendiri. Diminta dari Kaisar. makanan untuk menceraikanku. Sayang, sudah lama tidak bertemu. Tuan Shen, kenapa sudah lama? Tanpa sadar kamu membantai seluruh keluargaku. Kehidupan ini, aku tidak akan membiarkanmu berhasil lagi.
Shen Musi. Kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Hari ini kita adalah orang tua. Memutuskan pertunangan dan mengirim camilan. Tanpa izinku. Kamu tidak punya hak untuk melepaskan. Kaisar telah memberikan pernikahan, jadi kamu tidak bisa begitu saja memutuskannya kapanpun kamu mau. Jika kamu bersikeras menikahiku, peti mati ini adalah tempat istirahat terakhirmu. Baik. Malam ini kita menikah di peti mati ini. Kamar pengantin. Maka aku akan memenuhi keinginanmu. Tidak 4. Lin Tianxian. Kamu ingin aku mati? Mati adalah hal yang paling sederhana. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mati dengan mudah? Song Daisian, apakah kamu gila? Di mana kamu menaruh reputasi kediaman jenderal kita? Aku sudah mengundurkan diri dari jabatanku ke kaisar. Sekarang hanya rakyat biasa. Guru kekaisaran, apakah kamu butuh wanita sepertiku untuk masuk? Mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya lagi dengan Shen Musi. Jika seluruh keluarga dihukum mati, itu karena aku. Lalu terlahir kembali. Aku akan memutuskan ikatan keluarga, menyegel hatiku, mengunci cintaku, terbang ke langit dan salju. Asalkan aku bisa melindungi keluarga Song dari kehancuran. Tolong bacalah. Tapi aku ingin kamu merasakan semua emosi di dunia ini. Rasa sakit yang tak tertahankan. Musuh di ujung jari. Masa lalu akan hancur, dan ribuan darah akan terbakar habis. Hanya dengan meninggalkan jabatan dan terjun ke bisnis, baru bisa lepas dari belenggu istana. Menjadi pemilik pavilion Qianwei. Itu penyamaran terbaik. Aku ingin menyakiti Jenderal Wu di masa depan. Menghabisi satu persatu orang yang menghancurkan keluarga. Yendrol, Kenapa kalian semua ada di sini? kami semua mengikuti jenderal melalui hidup dan mati. Kalau tidak ke sini, mau kemana lagi? Aku akan mengantar kudapan. Terima kasih semuanya. Mulai hari ini, aku bukan lagi seorang jenderal. Hanya pemilik kecil pavilion Qianwei. Pemilik. Kamu mengelola kedai teh yang hanya menghibur pejabat. Kenapa? Biarkan aku membawamu ke dalam perangkap. Yuan Xiao akan mengalahkan semua orang dulu. Kudapan. Tidak peduli apa yang kita alami sebelumnya. Apakah kamu masih percaya padaku sekarang? Hanya orang asing. Bagaimana bisa bicara tentang kepercayaan? Apa sebenarnya tujuan buruk kaisar datang ke sini? Kamu tidak bisa membuka pavilion Qianwei ini. Kenapa? Karena tempat ini milikku. Yang mulia. Aku ingin menggunakan surat tanah sebagai taruhan 1000 yuan. Bagaimana kamu ingin berinvestasi? 46. Terserah kamu. Kudapan dijanjikan begitu mudah. Tahukah kamu tempat ini milikku? Sengaja menyambutku.
Kalau begitu aku sengaja menuntunmu. Membuatmu minum anggur ini. Berani tidak? Anggur untuk kudapan. Bahkan jika itu anggur beracun. Aku akan meminumnya juga. Kamu cari mati? Jika aku benar-benar harus mati, hanya bisa mati di tanganmu. Sepertinya pedangnya tidak cukup garang. Sesuai keinginanmu. Rebir. Kembali ke sini lagi. Kehidupan sebelumnya. Mereka berjanji, asalkan kamu kembali, tidak akan ada yang kurang. Yansin. Dessert. Ini salahku. Tapi kamu sampai saat terakhir. Kamu tidak membunuhku. Mengalami kehidupan sebelumnya. Aku tahu kamu tidak akan percaya lagi. Tapi aku yakin kamu masih tidak akan membunuhku. Sword Immortal, apa yang kamu lakukan? Dimsum, mari kita bicarakan. Jangan bertindak impulsif. Menteri Su. Ini tentang aku dan Dimsum. Kamu tidak perlu campur tangan. Bukankah kamu mencari mati? Suefu. Kamu adalah sahabat terbaikku. Bukankah kamu seharusnya di pihakku? Dessert. Aku hanya tidak ingin ada yang terluka. Dessert. Boleh aku pergi sekarang? Guru Kekaisaran. Silakan lakukan sesuai kenyamananmu. Dessert. Orang yang ingin kamu tarik sudah muncul. Aku harus menambah bara apimu. Para aktor sudah muncul. Saatnya memukul gong dan drum. Snow Buddha. Kediaman jenderal bersekongkol dengan musuh dan berkhianat. Semua 300 anggota keluarga dibunuh. Guru Kekaisaran Shen Musi dan Menteri Ritus Su Suefu. Kontribusi. Kematian ibu kandung. Di kehidupan sebelumnya, aku tergila-gila padamu. Kamu membantai seluruh keluargaku. Shen Mengci mengapa? Kamu adalah sahabat terbaikku, tapi mengambil cintaku. Aku tidak adil.
sekarang. Tuhan memberiku kesempatan untuk terlahir kembali. Aku pasti akan membuatmu membayar dengan darah. Buddha salju bilang dari tadi, kamu suka dia sebagai pria. Aku mengirimkannya padamu. Hati kupu-kupu, kamu salah paham. Aku hanya mengaguminya. Lihat penampilanmu sekarang. Apa kamu percaya dengan ucapanmu sendiri? Ada sesuatu yang ingin kuingatkan padamu. Kudengar ada seseorang di istana yang menerima laporan rahasia. Zhongshuling Wei Yunting yang dekat denganmu. Bekerja sama dengan bangsa asing, pengkhianatan. Hati-hati. Tidak ingin namamu. Juga ada dalam laporan rahasia. Haidengan penyetap kamu tahu. Aku selalu berhati-hati dalam bergaul. Tapi aku hanya memperlakukanmu seperti adik. Kamu harus percaya. Aku khawatir seseorang sengaja melakukan ini. Suefu, aku hanya bisa memberitahumu. Rahasia itu ada di tangan Shen Mengxi yang kamu kagumi. Pembukaan toko baru dengan pesta teh 1000 rasa. Teh 1000 rasa yang dikirim langsung oleh guru kerajaan. Kami dengan tulus mengundangmu untuk mencicipi. Pembukaan toko baru dengan pesta teh 1000 rasa. Teh 1000 rasa yang diseduh oleh guru kerajaan. Kami mengundangmu untuk mencicipi. Kamu akan menjualku. Hari ini, Tianwei Pavilion penuh sesak. Mereka semua datang untukmu. Ini seharusnya hal yang menyenangkan. Kenapa melampiaskan amarah pada raja? Apa kamu rela aku menemani wanita lain? Guru kerajaan memiliki kulit yang sangat bagus. Pasti sangat berharga. Bagaimana jika ada rumor tentangku dengan wanita lain? Bukankah itu akan merusak reputasimu? Berapa harga reputasi? Kamu tidak seharusnya. Aku memutuskan pertunangan dan mendirikan Tianwei Pavilion. Apa kamu sedang bermain sulit denganku? Tidak takut aku merusak rencanamu? Aku khawatir kamu tidak bisa mempertahankan pelanggan. Yun Xiao membawa guru kerajaan ke panggung. Tianwei Pavilion dibuka hari ini. Untuk berterima kasih pada tamu terhormat, guru kerajaan Shen Booster. Pesta teh 1000 rasa untukmu. Jika ada yang sama, harap tawarkan harga lebih tinggi. Guru nasional memulai. Lelang dimulai. 820, 820, 1200, 1200. Semuanya sudah diatur. Namun, Su Shangshu selalu mudah merasa benar sebagai pejabat. Akankah dia menawar harga? Gadis ini debut di Ying. Dia akan kuat. Ada yang lebih tinggi? Saya tawarkan 2200. 2200. Nama apa yang Su Suefu tawarkan tertinggi? Pasti akan menanyakan laporan rahasia. Kekasihnya, Zhongshuling Wei Yun, tidak sengaja menangkap konspirasi dua orang itu. Mereka bertiga digigit sampai mati oleh anjing 520. 3 tahun 520 sekali. 2500 tael. Chevrolet tidak perlu dibatasi hingga 3200. Jika tertarik, bisa menawar. Saya datang hari ini untuk memberimu camilan untuk menyemangatkanmu. Saya tidak punya niat lain. Ada yang menawar 4200? 4200. 4200. 4000 tael. Saya bayar 4120. 4220, 4320, 4420, 4520. 4600 200 tael. Naik ke 4720. Siapa hantunya? Su, terutama kamu 10 kali.
4,820. 6.000 tael, 6.000 tael, 6.000 tael sekali. 6.000 tael 2 kali. 6.002 atau 3 kali. Susuefu mengambil. Selamat datang Tuan Shen. Diansin. Mutiara halus dan giok pecah. Meski tidak bisa menyilaukan dunia. Tapi itu adalah janji cinta yang tak tergoyahkan. Jangan mudah dibuang lagi. Zongshu Ling Wei Yunting juga meminta saya untuk memberitahunya. Bagaimana dia tahu rencanamu hari ini? Sepertinya aku masih meremehkan Shen Mengxi. Tapi bagaimanapun, Wei Yunting mengembangkan dendam terhadap Su Suefui. Bukan usaha sia-sia. Suefu, Guru Kekaisaran dan aku masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Hari ini aku membelinya dengan harga 2 kali lipat. Minta dia untuk menyajikan teh untukmu lain hari. Tentu saja, Dim Sum, urusanmu lebih penting. Menteri Su. Sepertinya tidak apa-apa. Guru nasional berkata, silakan lakukan sesukamu malam ini. Mutiara hati giok yang pecah. Meskipun tidak bisa bersinar di dunia. Tapi itu adalah janji cinta yang tak tergoyahkan. Jangan mudah membuangnya lagi. Si pembohong penuh dengan kebohongan. Agak tidak sopan bagi guru kekaisaran untuk masuk ke kamarku di malam hari. Aku membayar mahal untuk membelinya semalam tanpa menggunakannya. Bukankah sayang? Sudah kubilang, jangan anggap dirimu terlalu penting. Jika aku melakukan ini pada Suefu, kamu tidak peduli.
asalkan Suefu menyukainya. Beraninya kau menggoda guru kekaisaran di belakangku? Kenapa aku tidak cukup? Jika kau bisa menikahiku, kenapa mencari orang lain? Sepertinya aku tidak suka dimsum. Tianxin. Semakin banyak hal-hal menarik. Kamu harus berhati-hati. Pemilik toko baru saja mengirimiku kabar. Zongshu Ling Wei Yunting meninggal tiba-tiba. Apakah Su Suefu bersamanya saat itu? Bagaimana kamu tahu? Tidak apa-apa, kamu bisa pergi. Shen Musi, inikah yang kamu sebut menarik? Dia membantuku. Kehidupan sebelumnya. Kamu memfitnah orang yang setia dan baik. Gambar seluruh keluargaku Song. Aku akan membalas dendam pembantaian keluargaku 10 kali lipat. Namaku Shen Lingzi. Siapa namamu? Namaku Song Bingxin. Kamu tidak bahagia. Aku ingin menjadi guru nasional. Untuk kepentingan rakyat. Tapi ayahku bilang keluarga Song hanya bisa berlatih bela diri. Aku kebalikan dari kamu. Aku ingin pergi ke medan perang dan menjadi jenderal. Melindungi rakyat. Tapi aku sakit-sakitan sejak kecil. Dia adalah satu-satunya anak laki-laki di keluarga. Ayahku tidak akan membiarkanku belajar bela diri. Kalau begitu aku akan menjadi jenderal wanita. Kamu masuk istana sebagai pejabat dan menjadi guru kekaisaran. Kau mewujudkan mimpiku. Biarkan aku mewujudkan mimpimu. Giok, ini untukmu. Ambil, ambil. Kau dan aku. Mulai hari ini, kau akan menjadi guru kekaisaranku. Aku juga akan melakukan sesuai keinginanmu. Menjadi jenderal wanita. Tidak, itu tidak mungkin. Penari.
hidup dan mati. Kau pembohong. Pemilik toko Su Suefu datang dengan 2 pengawal. Langsung masuk ke tempat guru nasional. Kewaspadaan cukup tinggi. Cari cara untuk menjauhkan kedua orang itu dariku. Ini wewangian afrodisiak yang sudah disiapkan. Sudahkah Nyonya Wei tiba? Tiba. Bagus, sudah tiba. Kita harus pergi melihat pertunjukan bagus ini. Menteri Su. Kenapa aku tidak ingat kita punya janji? Zhongshuling Wei Yunting meninggal tiba-tiba. Bagaimana kau tahu? Makanan penutup. Dikatakan Menteri Sekretariat Pusat bersekongkol dengan suku asing untuk pengadilan Yun. Aku ingin membantumu mencari tahu kebenarannya. Tapi aku melihat Wei Yunting mati di depan mataku sendiri. Aku curiga ini hanya camilan. Apa hubungannya ini dengan mengantarkan makanan penutup? Kurasa dia ingin membungkamku. Dia sengaja memang singgu. Ingin mendapatkan informasi dari Wei Yunting. Untuk menjebakku. Ini korespondensi antara Wei Yunting dan kerajaan Nanlu. Aku mendapatkannya dengan mengorbankan diriku sebagai umpan. Sepertinya. Hui Yunting mati di tempatmu yang lembut. Su Suefu tidak hanya menggoda suamimu, bahkan mengambil nyawa suamimu sebagai hadiah untuk guru nasional. Untukmu. Aku rela melakukan apa saja. Kau hanya perlu memberitahuku. Siapa lagi di dunia ini? Aku bisa membantumu mencari tahu semuanya. Sepertinya Menteri Su sangat tertarik dengan surat rahasia ini. Selama itu bisa membantumu mendapatkan kekuasaan. Hanya seekor semut. Kematiannya tidak perlu disesali. Ya. Tapi jika ku beritahu, aku, Yunting, tidak mati. Apa? Su Suefu demi melindungi dirinya sendiri meracunimu dan menjebakmu sebagai pengkhianat. Kamu masih harus melindunginya. Jia memberitahuku. Kamu berkomplot dengan kerajaan Nanlu. Berusaha menjebak Song Dianxin. Dia tidak punya bukti untuk mendukung ucapannya. Dia dan Song Dianxin adalah pengkhianat. Mengirimkan makanan ringan atau bahkan racun untuk membungkam orang. Aku meracunimu. Ketika aku membantumu dengan rambutmu. Aku memasukkan obat ke rambutmu. Shen Mingxi, bagaimana bisa kamu memanfaatkanku? Sepertinya hubungan kalian tidak lebih dari saling mengkhianati. Shen Mingxi, kita berdua tumbuh bersama. Mengapa Shen Mengxi memasang perangkap untuk mengungkap Su Suefu dan Wei Yunting? Bukankah mereka satu kelompok? Apa yang kumohon? Bisakah kamu melihatku lebih banyak? Begitu banyak hal terjadi. Apakah Song Dimsum masih satu-satunya di hatimu? Tidak sebaik anjing Wei Yunting. Meskipun dia tidak kompeten, tapi dia memanjakanku dan mencintaiku.
Dia bahkan rela menyingkirkan istrinya yang tidak berguna untukku. Tuan Su, kamu bahimban. Nyonya Wei, lihat. Berani-beraninya kamu mempermainkanku. Memperlakukan aku seperti orang bodoh. Jangan percaya padaku. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan orang yang tidak bisa kamu dapatkan. Song Tiexin, kamu benar-benar membunuh Menteri Su. Guru nasional diperintahkan oleh Kaisar menyelidiki secara menyeluruh kejahatan pengkhianatan terhadap Menteri Ritus Su Suefu. Su Suefu membunuh Nyonya Wei dan merencanakan pembunuhan gurunya sendiri. Manajer Song telah memberikan kontribusi besar dalam pembunuhan. Ja. Tianxin, kamu benar-benar memberiku wewangian afrodisiak. 3 kali dosis. Guru nasional masih bisa tetap tenang. Karena orang itu bukan. Yang mulia, kalau kamu tidak peduli, kenapa kamu menyelamatkanku? Karena kamu masih punya nilai. Kalau aku tidak menemukan kejahatan Su Sun Fu, aku sekarang adalah istrimu, kan? Apa kematian berhenti? Tidak. Kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Aku takut. Tapi aku lebih takut kehilanganmu. Oke, mari kita habiskan sisa hidup kita bersama dan lupakan tentang cinta. Aku hanya ingin cinta seumur hidup. Aku pikir kamu adalah yang paling dalam bagiku. Akan membuat festival lampion menjadi liburan yang paling berharga dan paling segar. Pemilik toko, aku sudah memerintahkan orang-orang dari kuil Dali. Tapi karena kamu yang menyusul situasinya, kenapa kita masih perlu menyelamatkan guru negara? Beberapa hal sangat sulit dilakukan tanpa identitasnya.
Pemilik toko, ini adalah... Ini semua adalah ancaman bagi keamanan laut dan Inggris kita. Pengkhianat yang berkolusi dengan kerajaan selatan. Bagaimana kamu tahu? Lihat dalam mimpi. Zheng Huayan ini memang mata-mata musuh. Tidak heran setiap kali kita bertindak, pihak lain mendapat kabar lebih dulu. Apa yang ditemukan dalam penyelidikan? Sebuah daftar dihasilkan. Bawa orang pergi. Ibu kota pengkhianat yang berkolusi dengan kerajaan selatan. Baik pebisnis maupun pejabat istana. Mereka bahkan punya mata-mata di istana. Meskipun daftar ini. Tapi siapa yang mengendalikan orang-orang ini di belakang layar? Festival Lampion. Apa yang kamu dan aku dapatkan? Tidak boleh diketahui siapapun. Kalau tidak, kamu dan aku akan sulit kembali hidup-hidup. Pemilik toko sudah memberitahu guru kekaisaran sesuai instruksimu. Setengah jam kemudian, dia akan menunggumu di tempat yang disepakati. Ya, Tuan. Aku dengar Putri Krowasang ingin menikahi Sandera Kerajaan Selatan. Pangeran ke-9 dari Kerajaan Nanlu sepertinya sudah masuk kota hari ini. Siapkan kamar terbaik untuk Festival Lampion. Inti. Kamu memintaku datang ke sini hari ini. Untuk apa? Kamu akan segera tahu. Minger, 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 Minger. Minta maaf kepada putri untukku. Apa maksud Tianxin? Siapa yang berani lancang di sini? Guru kekaisaran menangani kasus ini. Tolong minta pangeran ke-9 pergi ke paviliun Qianwei. Pangeran ke-9 tidak ingin mati sia-sia. Ikut saja denganku. Tuan, di mana ruang pribadi yang sudah disiapkan? Di Beeku. Aku tahu siapa kamu. Lot Yang Terkenal. Jenderal Inggris mengirim camilan. Sekarang aku sudah berhenti kerja dan berbisnis. Hanya seorang pemilik toko. Panggil saja aku pemilik toko Song. Pemilik toko Song. Kamu membawaku ke sini. Apa tujuannya? Hati-hati jangan sampai tergores. Pisau pendek ini membantuku bertahan di antara serigala. Setiap incinya berlumuran darah mereka yang ingin menyakitiku. Kurasa pisaumu terlalu pendek untuk melukaimu. Aku tidak hanya tahu masa lalumu. Aku juga tahu masa depanmu terkait denganku. Aku tidak ingin bermain sulit denganmu. Aku hanya seorang tawanan. Hanya ingin hidup adalah keinginanku. Sekarang pangeran ke-9 sudah datang, mari buat dia merasa nyaman.
Kamu mengajakku keluar. Hanya untuk membantumu merebutnya. Hidup ini singkat. Carpe diem. Aku memberimu kesempatan tadi malam. Kamu tidak berguna. Jangan salahkan aku jika mencari cinta baru. Dia adalah tawanan musuh. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku tahu. Pangeran ke-9 cukup menarik. Banyak yang bisa kulakukan. Jika dia menyentuhmu, aku akan membantai seluruh keluarganya. Pangeran ke-9. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Ikut aku. Commander Yang Hui. Waktumu hampir habis. Dia tidak di sini untuk menyelamatkanku. Apakah kau datang untuk membunuhku? Pangeran ke-9. Aku tidak ingin kau mati dalam kebodohan. Pangeran ke-9 dari kerajaan Nanlu memiliki rencana jahat yang aneh. Kirim camilan untuk jenderal. Bekerja sama diam-diam untuk mengacaukan pemerintahan kita. Bunuh mereka semua, jangan tinggalkan siapapun. Liu Chan. Ternyata itu kau. Kematian aneh dan tragis di era makmur. Aku difitnah. Seluruh keluarga San dihukum mati. Untuk mencegah tragedi terulang kembali. Keabadian yang belum pernah terjadi sebelumnya adalah faktor kunci. Tadi malam, berkat pemilik toko Song. Begitulah aku lolos dari bencana. Itu hanya hal sepele. Sama-sama. Pangeran ke-9, ini obat yang kusiapkan khusus untukmu. Menyehatkan pikiran. Menir Song dulu memiliki prestasi militer yang besar dan sangat kuat. Sekarang mereka merampok orang secara terang-terangan. Sandi yang mereka rampok berasal dari kerajaan selatan. Tidak takut. Apakah ada yang memfitnahmu bekerja sama dengan musuh? Tentu saja aku takut dengan kejahatan pengkhianatan. Tapi aku lebih takut mati tanpa tahu siapa yang membunuhku. Pangeran ke-9. Pisau pendek yang kau bawa. Pisau yang sudah aus bukan senjata terbaik untuk membela diri. Tapi kau sangat menyayanginya. Pasti hadiah dari seseorang yang mencintaimu. Ibuku Kendang. Hanya seorang pelayan istana yang tidak dikenal. Ibu selalu berkata, Parati Lembet. adalah memberikannya kepada orang lain. Menusuk dirimu sendiri dengan pisau. Pajiku. Hidup adalah akhir terbaik. Aku mengerti. Hidup adalah makna terbaik. Aku bisa menjamin. Tunggu sampai kebenaran terungkap. Aku pasti akan mengantarmu kembali ke kerajaan Nanlu dengan selamat. Bersatu kembali dengan ibu kandungmu. Chen Yilu nyaris mati. Tidak menggunakan aku. Ini untuk mengambil nyawaku. Kamu adalah orang pertama yang mau mengantarku pulang. Pemilik toko Song. Apapun taruhan dan chipmu. Aku akan menemani masuk ke permainan. Pemilik toko Song. Untuk berterima kasih telah menyelamatkanku tadi malam. Aku ingin memberimu jepit rambut ini. Ini sangat berharga. Pangeran ke-9 bersusah payah.
Shen Musi. Kenapa kamu tidak suka pangeran ke-9? Kamu baru saja tertawa bahagia. Siapa yang tidak bahagia menerima hadiah dari orang yang dicintai? Kamu meninggalkan yang aneh. Ini hanya akan membuat situasimu lebih berbahaya. Seseorang telah menulis surat mengatakan, Guru Kekaisaran melindungi dan mengirim makanan ringan. Menculik sandera kerajaan Nanlu. Niat memberontak. Jangan bermain jika takut terlibat. Keberanian guru kekaisaran hanya ini. Tanpa aku. Apakah kamu pikir pavilion Qianwei ini akan aman? Bahkan tanpa kamu, pavilion Qianwei masih bisa menarik pelanggan. Aku khawatir ini akan membawa bencana. Menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Bukankah kamu masalah yang tidak perlu? Bukankah Li Qi lebih penting darimu? Hubungan kita. Mereka hanya saling memanfaatkan. Saling memanfaatkan. Apakah tidak ada kepercayaan lagi di antara kita? Begitu kepercayaan runtuh. Bersikap tulus nanti. Terasa seperti kebohongan. Makanan penutup. Kamu selalu tahu. Apa bedanya? Aku akan merasakan sakit yang paling dalam. Sepertinya aku terlalu serakah. Aku ingin memberitahumu segalanya. Tapi aku tahu. Itu hanya akan membuatmu melihatku saat ini. Mendorong lebih jauh. Pemilik toko Song, aku tadi berakting sangat baik. Apapun taruhan dan chipmu, aku akan membantumu mendaftar. Satu hal lagi. Kamu Bengsi Jia. Maksudmu Shen Mengsi? Aku bisa membantumu dengan hal-hal seperti acting Jing. Tidak ada yang bisa melakukannya lebih baik daripada Tomoko. Terima kasih. Nanti beri aku camilan ya. Mulai sekarang, kamu bisa memanggilku aneh. Siapa? Liang Hu. Ikut aku, anak muda. Siapa yang mengirimmu untuk menyergapku? Aneh, kamu baik-baik saja. Yuan Xiao, kejar dia. Liang Chen Lianggar. Katakan, orang di atasmu. Mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu. Kamu tidak mampu menyinggung orang ini. Apa yang kamu lakukan?
Guru negara ini sedang menangani kasus. Tidak perlu kamu ikut campur. Kalian mundur. Tidakkah kamu takut aku akan membunuhmu? Tapi aku lebih takut kehilanganmu. Ada apa? Luka terakhir belum sembuh. Orang yang tidak penting. Mengapa khawatir tentang camilan? Ikut aku. Efek apa ini? Penampilan yang tenang dan damai. Hidangan penutup. Saat ini seperti mimpi. Seperti di dunia lain. Tapi, jika kamu peduli padaku, benar. Kematian Shen Meng. Hidup ini. Mengapa kamu terus membantuku? Aku di hidup ini. Apakah benar bisa putus dengan cinta? Hidangan penutup. Sudah lama kamu tidak memandangku seperti ini. Sekarang situasi antara kerajaan Haiyin dan kerajaan Nanlu seperti air dan api. Arus bawah berbagai kekuatan. Su Suefu baru saja meninggal di pavilion Qianwei. Kamu telah membawa kematian ke kerajaan. Shen Yu ini sangat berbahaya. Jika seseorang memframingmu bersekutu dengan musuh asing, apa yang harus kamu lakukan? Aku tidak akan memberikan kesempatan ini kepada siapapun. Kirim camilan. Mari kita saling memanfaatkan saja. Mungkin hanya ini. Aku bisa tetap di sampingmu. Karena aku takut aku tidak ada di sampingmu. Saat kau membutuhkanku. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Apakah pemilik toko dan guru nasional juga pengkhianat dalam daftar ini? Dia tidak ada dalam daftar. Guru Kekaisaran Shen Mushi. Menteri Ritual Su Suefu. Kontribusi. Menteri Su. Ini tentang aku dan dimsum. Kamu tidak perlu mencoba. Shen Mengsi. Orang yang menyakitiku. Apakah kamu memilikinya?
Aku benar-benar tidak bisa mengerti kamu. KMUC, jemput aku. Makanan penutup. Karena aku bisa terlahir kembali, mari kita mulai lagi. Di kehidupan ini, kamu adalah satu-satunya obsesiku. Aku akan menjadi tanpa ibu. Jangan biarkan tragedi kehidupan sebelumnya terulang lagi. Nona Yuxuan. Yuxuan Xiao. Ao, Ao. Yu Qian. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku sebelumnya. Itu saudariku, jangan sentuh aku. Itu saudariku. Saudariku mengirimkan aku beberapa camilan. Jika kamu terus membuat masalah untuk kami, Sang Master berkata, kediaman jenderal tidak perlu ada lagi. Paman Wang, gadis ini benar-benar baik. Apakah kita ingin melakukannya lagi? Yu Qian tidak takut adiknya ada di sekitar. Tidak takut.